Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan selalu nyata setiap hari. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada saat ini. Dan tema kita untuk hari ini adalah menolak sanjungan manusia setengah dewa. Apa maksudnya? Saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan karena kisah ini ada dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan iman kami dikuatkan. Kami makin teguh dan makin setia mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 14. Kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Saudara, ini para rasul, namanya Paulus dan Barnabas. Mereka ini kan manusia biasa yang dipilih Tuhan menjadi alat Tuhan. Memang ketika mereka melayani banyak orang, Paulus dan Barnabas disertai oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang disampaikan dikuatkan oleh Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, termasuk mujizat kesembuhan. Ada orang yang lumpuh di situ sejak kecil. Jadi orang banyak di kampung itu, di kota itu tahu bahwa orang ini lumpuh. Dan setelah Paulus selesai menyampaikan firman Tuhan, Paulus melihat orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus sudah menjamah memang hati orang ini. Kalau bukan Tuhan yang jamah, siapa lagi? Kan nggak mungkin. Bukan manusia yang menjamah. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Paulus berkata, berjalanlah, bangkit berjalanlah. Maka orang yang lumpuh ini, karena dia percaya Tuhan Yesus, dia bangkit dan dia berjalan. Sehat, walafiat, luar biasa. Itu tanda ajaib yang muncul di kota itu. Dan orang banyak melihat hal ini, maka mereka mengambil sebuah kesimpulan sendiri. Mereka berpikir dan mereka mengatakan bahwa Barnabas adalah Zeus, sedangkan Paulus adalah Hermes. Bukan sekadar anggapan, tapi serius banget. Kenapa? Karena imam dewa berhala, imam dewa Zeus dari luar kota loh. Kucuk-kucuk datang ke dalam kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga. Untuk apa? Untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Barnabas dan Paulus. Karena mereka menganggap Barnabas dan Paulus adalah manusia setengah dewa, adalah Zeus dan Hermes. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika hal ini dilakukan, maka Paulus dan Barnabas menolak sanjungan manusia setengah dewa ini. Menolak persembahan-persembahan itu. Menolak. Karena memang tidak demikian. Barnabas dan Paulus adalah manusia biasa saja yang dipakai oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita melihat adanya perbuatan pemahaman yang salah kaprah untuk mengerti kedalaman di balik kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang sedang terjadi. Mereka tidak mengerti bahwa semuanya itu karena Tuhan Yesus yang melakukannya, bukan utusan dari Tuhan Yesus. Bukan dilakukan oleh Barnabas dan Paulus, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja di balik tindakan kegiatan Paulus dan Barnabas. Mereka salah memahami. Orang banyak salah mengerti, sehingga mereka ingin menyembah Barnabas dan Paulus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Apakah kegagalan-kegagalan pemahaman-pemahaman yang seperti ini masih muncul dalam kehidupan orang Kristen di masa seperti sekarang ini? Tentu, jika ada, maka ini tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan diperlakukan dalam tanda petik seolah-olah manusia setengah dewa, begitu sakti dan luar biasa. Jadi bukan Tuhan Yesusnya yang dicari, tetapi pendetanya yang dikejar-kejar untuk ditemui. Karena berpikir pendetanya seperti manusia setengah dewa. Rupanya kejadian-kejadian seperti ini, kesalahpahaman pemahaman seperti ini sudah muncul dari 2000 tahun yang lalu. Dan pada masa seperti sekarang ini, di dunia yang IT-nya sudah luar biasa, teknologinya luar biasa, pengetahuan sudah luar biasa akan firman Tuhan, masih saja ada orang yang terjebak, salah memahami tentang kehadiran hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kedalaman dari Tuhan memakai seorang hamba Tuhan masih banyak yang salah kaprah untuk memahaminya. Sehingga sekali lagi, sudah bukan Tuhan yang dicari, tetapi orangnya, manusia yang dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dikejar-kejar, bukan Tuhannya yang dikejar-kejar. Nah, ini suatu kekeliruan, saudara. Dan kita harus berhati-hati untuk hal ini, agar tidak terjebak dengan cara berpikir yang salah, seperti yang dialami oleh orang-orang yang kita baru baca tadi di dalam Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-12. Puji syukur kepada Tuhan, kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan, Paulus dan Barnabas, mereka juga gak haus pujian, saudara. Mereka tahu siapa mereka. Kita bersyukur juga hamba-hamba Tuhan yang melayani luar biasa pada masa-masa seperti sekarang ini. Mengerti siapa mereka. Mereka adalah hamba Tuhan, tidak berguna kalau tidak dipakai oleh Tuhan. Jadi memang berusaha untuk meluruskannya, tetapi banyak orang yang sulit untuk memahami, makanya harus didoakan. Kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Apa respon dari Barnabas dan Paulus ketika dianggap sebagai manusia setengah dewa yang mau disanjung dan disembah? Dalam ayat yang ke-14 dari Kisah Rasul pasal 14 menjelaskan, mendengar hal tersebut, mendengar itu, Barnabas dan Paulus menggoyahkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Berarti kalau dikoyakkan bajunya, berarti tidak menerima persembahan-persembahan itu, tidak menerima pemikiran bahwa Paulus dan Barnabas adalah manusia setengah dewa. Maka perlu ada penjelasan ekstra dilakukan. Kata Paulus, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Nah, ini nih dijelaskan dengan begitu detail. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Paulus dan Barnabas mencoba untuk menjelaskannya, tetapi orang banyak ini, saudaraku, karena sudah punya maunya, ketika ditolak malahan bukannya bertobat, tetapi berbalik, akhirnya menganiaya Paulus dan Barnabas. Ini resiko. Kadang-kadang hamba Tuhan begitu populer dipakai Tuhan, setelah menjelaskan yang sebenarnya, malahan hamba Tuhan ini bukannya makin diterima, tapi awalnya kepingin disanjung-sanjung, berbalik akhirnya dihina-hina. Kasihan hamba Tuhan seperti ini, padahal mereka melayani dengan penuh kesungguhan. Kita harus mencegah cara berpikir, cara perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu. Tetapi kita lihat Paulus dan Barnabas tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita juga percaya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka akan tetap setia untuk melayani Tuhan, karena mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi perlu ada kerjasama juga kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan. Harus ada kerjasama untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang penting dan benar, agar tidak tersesat dengan pemahaman yang keliru. Karena kalau sudah salah memahami akan kebenaran firman Tuhan, akan berujung pada kekecewaan, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kekal di hadapan Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus, tetap pakai hikmat Tuhan untuk menanggapi banyak orang, dan jangan pernah
memberikan sanjungan seolah-olah manusia itu adalah manusia setengah dewa, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami agar kami setia terus mengikut Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati umat-Mu yang akan beristirahat pada saat ini. Mereka bisa beristirahat tidur dengan nyenyak dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.